anak-anak SD, SMP, SMA, tentunya mereka sudah tahu, sudah bisa mengenali yang mana yang konten sama kegiatan yang positif ya. Walaupun tadi sudah diungkapkan oleh Pak Japron, kemudian juga tadi Pak Eko bahwa kebanyakan orang tua juga sibuk bekerja, tapi ada fase-fase di mana orang tua kan di rumah gitu ya. Nah, pada saat bertemu itulah quality time itu perlu ditingkatkan, kemudian susun jadwal-jadwal yang bersifat lebih positif sehingga tidak banyak waktu yang dihabiskan di gadget ya, karena kebanyakan biasanya kalau sudah selesai sekolah, anak-anak itu masih memegang handphone dan bermain game ya di gadgetnya. Kemudian buat pengaturan dan sepakati. Jadi selama peraturan itu ada tapi tidak disepakati dengan anak, tentunya tidak akan berjalan. Jadi disinilah fungsi dari cinta orang tua ya. Ini perlu ditingkatkan di sini, mulai dari pengawasannya, perhatiannya, bahwa menggunakan gadget ini perlu ada waktunya. Kemudian filterisasi di rumah ini wajib dilakukan oleh orang tua, terutama bagaimana memblok situs-situs yang berbau 18 ke atas seperti itu. Oke, Mbak Yul. Kemudian satu lagi, kita perlu yang namanya tahu bagaimana menghindari stimulus pornografi. Ya, pada saat-saat ada jam-jam tertentu di mana remaja itu perlu mengenali waktu rentan beresiko terpapar pornografi. Misalnya hindari bermain gadget di dalam kamar sendirian, tanpa ada pengawasan. Ini yang terpenting. Baik. Oke, artinya memang kemudian lebih banyak aktivitas untuk di rumah itu ya keterbukaan ya antara orang tua, anak, terutama juga orang tuanya ya, sehingga ketika kemudian orang tua sendiri memberikan contoh melakukan aktivitas penggunaan gadget secara tersembunyi, itu memicu anak untuk role model ya Mbak Yulia ya. Betul, betul. Jadi role model orang tua penting sekali karena kebanyakan orang tua hanya bicara tapi tidak memberikan contoh. Nah, Oke, Mbak Yul. Anak-anak kan mencontoh ya, pencontoh guru-guru yang utama dari anak itu adalah role model atau contoh dari orang tuanya. Oke, Mbak Yul, sebenarnya dampak terburuk apa sih kalau kemudian ini dibiarkan? Ya, dampak terburuknya rusaknya PFC, prefrontal cortex, yang mengatur kepribadian, yang mengatur bahwa ini baik dan benar, bahwa ini buruk dan salah, itu adalah di PFC. Jika PFC rusak, maka otomatis kepribadian si anak pun menjadi berubah. Makanya kita tidak perlu istilahnya, kita sekarang ini sudah sering mendengar berita-berita di televisi bahwa anak-anak yang usia masih SD atau SMP membunuh dan lain sebagainya karena itu akibat dari PFC-nya yang rusak itu tadi, sehingga itu yang sangat berbahaya. PFC ini hanya salah satu gitu ya. Kalau narkoba itu 3 bagian otak yang dirusak, tapi kalau narkolema itu 5. Jadi ada 5 bagian otak yang dirusak dan ini bisa jangka panjang. Jadi tidak hanya pada saat ini dampaknya, tapi juga seumur hidup seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yulia, Pak Japron dan Mas Eko. Berkenan untuk berikan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama. Bahaya narkoba begitu besar ya, sampai 5 poin tadi merusak di struktur kepribadian kita ya, atau merusak diri kita ya, anak-anak tadi yang berpotensi kemudian ke depan anak ini menjadi anak-anak yang kurang mampu membedakan ini benar, ini salah dalam tindakan perilakunya ya. Apa pesannya Pak Japron kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia, terutama di Samarinda, agar kemudian teman-teman guru bisa lebih memperhatikan dampak narkoba agar bisa dihindari? Apa pesannya Pak Japron? Terima kasih Pak Mas Budi. Harapan kami guru-guru Muhammadiyah khususnya dan semua guru tidak bosan-bosannya dalam setiap pesan pembelajaran harus selalu diingatkan tentang dampak negatif itu. Kan lewat Zoom-nya, lewat tugas Google Classroom-nya, sisipkan itu tentang bahaya itu dan kemudian dekatkan dengan nilai keagamaan. Kemudian untuk wali kelas, tidak bosan-bosannya dengan grup WA-nya wali murid itu juga selalu ingatkan orang tua agar kemudian selalu kontrol HP anak-anak, kontrol dalam belajar anak, kemudian akhirnya akan terawasi dengan lebih maksimal, karena memang lagi orang tua itulah yang paling utama untuk mengawasi tentang bahaya ini. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarwan. Mas Eko,
pengalaman pembelajaran 9 bulan lebih, 8 bulan lebih lah kira-kira pembelajaran dari rumah dilakukan oleh MBS Prambanan. Dan kita tidak tahu kapan kemudian ini akan dibuka atau tatap muka. Tetapi apa pesan yang sama gitu yang disampaikan Mas Eko kepada seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah atau sekolah yang non Muhammadiyah agar tetap bertahan, memberikan edukasi dari online, tetapi kemudian tidak juga mengurangi perhatian terkait dengan ancaman-ancaman kebebasan online ini agar tidak terjerumus pada hal yang negatif. Apa pesannya Mas Eko? Baik Mas Budi, terkait dengan pesan buat seluruh guru dan sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang paling penting adalah misi kita sekolah Muhammadiyah, yaitu untuk penanaman tauhid, akidah kepada anak-anak ini menjadi poin penting ya. Biarpun dari cara kita adalah online, maka kita sisipkan itu kepada anak-anak pesan-pesan moral yang itu bisa memberikan semacam fondasi dasar bagi mereka untuk kedepannya. Ini terkait dengan guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan untuk orang tua ini Mas Budi juga saya berharap kita kembalikan ke pendidikan Rasulullah, yaitu di mana keluarga menjadi madrasah pertama bagi anak-anak, sehingga ini menjadi fondasi utama sehingga ke depan anak ini menjadi siap ketika menghadapi sebuah tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Begitu Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Eko Priyo Agus Nugroho SPDI, Kepala Sekolah SD MBS Prambanan Yogyakarta, juga kepada Ibu Yuliani Winarni MPH, dosen Kesmas UM Kalimantan Timur, dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jafron MSI, Ketua Forum Guru Kalimantan Timur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada MPI, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah berkenan mendukung acara Healthy Corner kita di kesempatan kali ini. Semangat kita bersama untuk tetap menjalankan protokol COVID-19 dan jangan lupa belajar dari rumah, kita perhatikan dan kita cerdaskan siswa-siswi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.